Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Aprilia Sucipto, NIM 075 kelas 2018B, ingin menyampaikan tentang evaluasi pendidikan yang ada di SMA saya. Jadi yang pertama, evaluasi yang dikemukakan oleh Edwin Won dan Gerald W. Brown adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Adapun evaluasi pendidikan sendiri adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Ruang lingkup evaluasi pendidikan, evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama, yaitu yang pertama, evaluasi program pengajaran. Di dalam evaluasi program pengajaran, terdapat evaluasi terhadap tujuan pengajaran, yang kedua evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran akan mencakup yang pertama, kesesuaian antara proses belajar mengajar yang berlangsung dengan garis-garis besar program pengajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, ada kesiapan guru dalam melaksanakan program pengajaran. Yang ketiga, ada kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, minat atau perhatian siswa di dalam mengikuti pelajaran. Yang kelima, keaktifan atau partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keenam, ada peranan, bimbingan, dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya. Yang ketujuh, ada komunikasi dua arah antara guru dan murid selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedelapan, ada pemberian dorongan atau motivasi terhadap siswa. Dan kemudian yang terakhir adalah pemberian tugas-tugas kepada siswa dalam rangka penerapan teori-teori yang diperoleh di dalam kelas dan upaya menghilangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Komponen terakhir ada evaluasi hasil belajar. Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik ini mencakup yang pertama, evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program pengajaran yang bersifat terbatas. Yang kedua, ada evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pembelajaran. Lalu selanjutnya ada fungsi evaluasi pendidikan. Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu yang pertama, mengukur kemajuan, yang kedua, menunjang penyusunan rencana, dan yang terakhir adalah memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Adapun secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat ditilik dari 3 segi, yaitu segi psikologis, segi didaktik, dan segi administratif. Bagi pendidik, secara didaktik, evaluasi pendidikan itu setidak-tidaknya memiliki 5 macam fungsi, yaitu pertama, memberikan landasan untuk menilai hasil usaha yang telah dicapai oleh peserta didiknya. Yang kedua, memberikan informasi yang sangat berguna, guna mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. Yang ketiga, memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik. Yang keempat, memberikan yang memang memerlukannya. Yang kelima, memberikan petunjuk tentang sudah sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Lalu kemudian secara administratif, evaluasi pendidikan setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi, yaitu yang pertama, memberikan laporan, yang kedua, memberikan bahan-bahan keterangan atau data, dan yang terakhir adalah memberikan gambaran. Selanjutnya, teknik yang digunakan untuk menghasilkan data yang bersifat kuantitatif biasanya digunakan teknik tes, sedangkan untuk menghasilkan data yang bersifat kualitatif digunakan teknik non-tes. Adapun teknik tes sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk melaksanakan tes yang berupa pertanyaan yang harus dijawab, ditanggapi atau dilaksanakan oleh siswa. Pekerjaan siswa diukur oleh sejauh mana ia telah menguasai pelajaran yang disampaikan. Teknik tes yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan atau tindakan. Tes lisan atau oral examination merupakan alat penilaian yang penyajian dan pengerjaannya oleh siswa dikerjakan dan dilakukan secara lisan, baik berupa jawaban terhadap pertanyaan maupun berupa tanggapan. Di sekolah-sekolah lanjutan, pada umumnya bentuk ini sudah banyak ditinggalkan, hanya untuk beberapa mata pelajaran tertentu saja seperti pelajaran bahasa, dan dalam ujian-ujian tingkat perguruan tinggi, oral examination ini masih tetap dipertahankan.
Adapun beberapa kelebihan maupun kekurangan dari oral examination ini antara lain kelebihannya yaitu lebih dapat menilai kepribadian dan isi pengetahuan seseorang karena dilakukan secara face to face. Lalu jika yang diuji atau dites belum jelas, penguji dapat mengubah pertanyaannya sehingga dimengerti oleh yang diuji. Kemudian penguji dapat mengorek isi pengetahuan dari yang diuji sampai mendetail dan dapat mengetahui bidang-bidang mana dari pengetahuan itu yang dikuasai atau yang lebih disukai oleh siswa. Lalu kekurangannya yaitu jika hubungan antara penguji dan yang diuji kurang baik, maka dapat mengganggu objektivitas hasil tes. Kemudian ada sifat penggugup pada seseorang yang dites dapat mengganggu kelancaran jawaban yang diberikan. Yang terakhir yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak dapat selalu sama pada tiap orang yang diuji sehingga standar nilai sulit ditentukan. Masih ada satu lagi. Untuk menguji kelompok memerlukan waktu yang lama sehingga tidak ekonomis. Lalu kemudian ada tes tertulis. Secara garis besar, tes tertulis dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif sendiri, tugas siswa adalah memilih di antara kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat atau mengisi titik-titik yang tersedia. Lalu tes subjektif, alat evaluasi yang berbentuk tes subjektif adalah alat pengukur prestasi belajar yang jawabannya tidak dinilai dengan skor atau angka yang pasti, seperti halnya yang digunakan dalam tes objektif. Hal ini disebabkan karena banyaknya ragam gaya jawaban yang diberikan oleh para siswa. Instrumen evaluasi tes subjektif ini mengambil bentuk essay examination, yaitu suatu tes yang jawabannya menuntut siswa untuk menyatakan pendapat atau jawabannya berupa uraian. Soal-soal bentuk uraian ini menuntut kemampuan siswa untuk mengorganisir dan merumuskan jawaban dengan menggunakan kata-kata sendiri. Bentuk essay examination ini memiliki kelebihan atau kekurangan. Kelebihannya yaitu tes essay tidak hanya mampu mengungkapkan materi hasil jawaban siswa, tetapi juga cara atau jalan yang ditempuh untuk memperoleh jawaban tersebut. Yang kedua, tes essay dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, bebas, dan mandiri tanpa melupakan tanggung jawab. Yang kemudian memudahkan guru dalam menyusun soal karena tidak memerlukan waktu yang lama. Lalu lebih ekonomis karena tidak memerlukan biaya atau kertas yang banyak. Kemudian adapun kekurangannya yaitu tidak atau kurang dapat digunakan untuk menguji pelajaran yang skupnya luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Kemudian kemungkinan jawaban yang heterogen menyulitkan guru dalam memberikan penilaian sehingga kurang dapat dinilai secara objektif. Dan yang terakhir adalah karakteristik pembuatan essay test yang berbeda-beda pada setiap guru dapat menimbulkan salah pengertian bagi siswa. Lalu kemudian ada tes perbuatan. Tes perbuatan atau tindakan merupakan alat penilaian yang digunakan melalui penugasan dan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis, dan mengerjakannya dilakukan dalam bentuk penampilan atau perbuatan. Pada umumnya, pelaksanaannya tes perbuatan atau tindakan dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan berkaitan dengan kemampuan menampilkan sesuatu, misalnya praktek kesenian, deklamasi, keterampilan manual, melakukan percobaan atau praktek laboratorium, dan sebagainya. Jadi untuk pengalaman di sekolah saya dulu di SMA itu tes lisan hanya diterapkan pada mata pelajaran agama dan bahasa Arab untuk menghafalkan ayat-ayat dan doa-doa dan sebagainya, tetapi untuk mata pelajaran lainnya tidak, karena guru cenderung menggunakan tes tulis seperti soal pilihan ganda atau essay, dan itu pun juga guru selalu berpatokan dengan jawaban yang sudah ada atau kunci jawaban. Jadi penilaian jawaban siswa itu tergantung dengan jawaban yang sudah ada. Ketika siswa menjawab dengan pemikirannya sendiri, ketika mengungkapkan idenya sendiri, mengungkapkan pengetahuannya sendiri, itu belum tentu mereka mendapat nilai yang bagus, karena kembali lagi semuanya ditentukan oleh. Sekian pemaparan saya tentang evaluasi pendidikan secara umum atau yang ada di sekolah saya secara sekilas, dan mohon maaf apabila videonya kurang informatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.